Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bahasan pasal 8 akal. Bukan hukum akal, takrif akal. Barang sirrun rohaniyun tudriku bihin nafsul uluman daruriyati wa nazariyatan wa mahallun qalbu wa nuru bil imani tida'u min ini na'iruhi kejanini wa awalu kamalihim ulugu. Apa yang disebut akal? Satu, sirun rohaniun. Akal itu sir bangsa rohani, jadi bukan jasmani. Karena rohani berarti nggak bisa dilihat, karena tubuh kita terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Kalau jasmani yang kelihatan, kalau rohani yang nggak kelihatan. Berarti akal itu nggak kelihatan karena rohani. Kemudian berbicara tentang si rohani, sesuatu yang gaib, berarti di dalam diri kita juga ada cahaya yang gaib, tapi itu bukan akal. Seperti nur syahwati, sinar hati yang berkaitan dengan asmara, atau nur duniawi, sinar hati yang menjurus dunia, atau nur nafsu, nafsu yang selalu mengajak kejelekan, atau nur syaiton, sinar pancaran dari setan. Jadi beda dengan sir cahaya akal. Kemudian tudriku bihin nafsul uluma ad-daruriyah wa nazuriyah, yang mana dengan akal itu kita bisa menemukan sesuatu pengetahuan, ilmu, apakah yang sulit atau yang mudah. Nah, ini fungsinya akal ya. Jadi dengan akal kita bisa memecahkan sesuatu yang sulit atau yang mudah gitu. Makanya ada peribahasa ya, kerja itu ada yang make otot, ada yang make otak ya. Ada yang make otot, ada yang make otak. Kira-kira gajinya mahalan mana? Kerja make otot apa make otak? Make otak ya. Orang kalau kerjanya make otot, make tenaga doang, nggak make skill, murah gajinya ya. Tapi ini bukan lagi kita merendahkan profesi seseorang, bukan. Misalnya tukang sapu-sapu, nyapu di pinggir jalan ya, itu make otak apa make otot? Tenaga doang, nggak usah mikir, tinggal nyapu lah gitu ya. Gajinya paling berapa sehari? Atau inilah tukang bangunan ya, kenek Mang Sipit sama kenek misalnya, sama-sama otot, tapi kalau Mang Sipit ada otaknya dikit ya, karena dia kan tukang, maksudnya gitu kan. Kalau kenek kan kagak ngerti, ngukur nggak paham, dia mah cuman ngaduk, bawa adukan, udah kan gitu doang, ngaladen. Gajinya gedean kenek apa tukang? Tukang. Karena kenek mah murni otot, kalau tukang mah ada ilmunya, ada otaknya.
Kemudian bedanya lagi gajiannya, waktunya beda ya. Kalau orang kerja pakai otot, gajiannya per hari, per minggu, apa per bulan? Kalau yang kerja pakai otot, gajinya per hari, per minggu, apa per bulan? Per hari ya. Tukang koret, mang koretin mang, kebun saya bala, seharian beres, dikasih duit langsung. Tapi kalau pakai otak, ada yang mingguan. Tukang bangunan itu kan seminggu sekali ya, walaupun ilmunya dikit itu ya. Setiap hari apa biasanya gajiannya itu? Kalau tukang bangunan hari Sabtu biasanya, atau Kamis ya, seminggu sekali. Itu pakai otaknya sedikit tapi ya. Ada lagi yang pakai otaknya rada lumayan. Seperti siapa? PNS. Nah, PNS ini udah kerjanya pakai otak. Karena pinteran lumayan ya, dibanding tukang bangunan. PNS gajiannya per minggu, per hari, per bulan. Per bulan. Karena otak yang kerja. Ada lagi yang lebih hebat lagi dari PNS, lebih pintar lagi ya. Namanya tim ahli atau insinyur atau profesor, tim ahli ya. Tim ahli tanah, tim ahli laut, banyak tim ahli. Nah, dia gajiannya per hari, per minggu, per bulan, atau per apa coba? Per tahun ya, kontrak. Kayak pemain bola. Pemain bola itu kan selain otot pakai skill gitu ya, skill. Kontraknya itu enggak mingguan ya. Tapi kontraknya bisa 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Atau kayak Ustadz Maulana ya. Bukan berarti ceramah itu pekerjaan, bukan. Tapi artinya ini perbedaan orang yang punya skill, ilmu, otak. Ustadz Maulana itu kemarin kan dikontrak sama Trans 7, Trans TV 30 tahun ya. Jadi ya, ini kemuliaan akal gitu ya, kemuliaan akal. Hidup jangan make otot mulu gitu ya. Otot penting, tapi di atas otot ada yang lebih mulia, yaitu otak. Lagian capek kalau kerja pakai otot, capek ya. Tapi kalau pakai akal mah duduk kan gitu. Di depan laptop udah gitu aja kan enak ya. Maka hargai akal kita ya, hargai akal kita. Allah ngasih akal yang luar biasa, hargai sama kita, gunakan. Perkara sulit, perkara mudah bisa terbongkar dengan akal itu ya. Apalagi sekarang ya, zaman semakin canggih. Waduh. Dulu orang pengen tahu bayi di dalam kandungan ibu bisa nggak? Nggak bisa dulu ya. Cuman ngandelin paraji dulu mah ya, dukun beranak. Paling taunya cuman oh iya nyungsang, oh ini posisinya gitu doang ya. Tapi hari ini bayi kembar ketahuan, jenis kelamin ketahuan. Itu dengan akal ya, dengan ilmu. Luar biasa ini ciptaan Allah, akal ini. Kemudian wa mahalluhu al-qalbu, tempatnya akal itu di hati. Jadi bukan di kepala ya. Akal itu di hati, di dalam hati. Yang tadi Abi jelasin ya, nafsu, akal. Nah, setelah akal, qalbu, hati.
Jadi akal itu ada di dalam hati. Apa yang kamu pikirkan itu yang keluar dari hati, gitu. Jadi bukan di kepala ya, adanya di hati kita. Tapi wanuruhu bidimah, cahayanya ke otak. Nah, ini pancarannya ya, pancarannya. Jadi pancarannya mah ke kepala, pancarannya tapi ke otak. Atau bahasa Sundana polok gitu ya. Bener cahayanya mah ya, pancarannya bener. Dari hati dipancarkan ke dimag, dimag itu otak. Makanya kalau kita bilang mikir, biasanya isyaratnya ke kepala kan itu ya. Megangnya ke kepala, nggak ke hati kan. Mikir gitu. Karena memang pancarannya di sini gitu. Bahkan kalau mikirnya terlalu kencang, yang sakit juga ini ya, kepala, bukan hati kan ya, bukan. Karena pancarannya memang ke sana. Wa tidauhu min ini nabiru. Kemudian kapan kita manusia dikasih akal sama Allah? Itu mulainya ketika kita di dalam kandungan ibu, ketika ruh kita ditiup, berarti umur 4 bulan ya. Jadi lagi kita di kandungan ibu umur 4 bulan, ruh kita ditiup. Nah itu plus dengan Allah memberikan akal gitu. Wa awal kamalihi al-bulugh, sempurnanya akal ketika seseorang sudah balik. Makanya ya dalam fikih kalau orang sudah balik wajib ibadah kan gitu ya. Kenapa? Karena otaknya udah sempurna. Kayak Sofwa, Kia, Nahla sekarang ini lagi ngedownload. Belum sempurna. Kalau kayak HP ya, HP kan kalau lagi ngedownload kan lama kan gitu ya. Belum keinstal semua belum gitu. Makanya anak-anak ya begitu kelakuannya karena belum sempurna akalnya. Lagi ngedownload sekarang dia, lagi narik, terus lagi install. Begitu dia balik, nah itu udah selesai gitu, penginstalannya selesai, sempurna udah gitu. Makanya agama mewajibkan orang kalau sudah balik ibadah, udah ketakrib gitu ya, karena otaknya sudah sempurna. Nanti matangnya lagi ya, sebelum matang. Jadi sempurnanya pas balik. Habis sempurna apa berarti ya? Bukan matang ya, apa ya? Sebelum matang apa? Mengkal kali ya. Mengkal kali ya. Belum matang belum. Itu di umur 25 tahun. Nah, umur 25 tahun itu udah mengkal lah gitu ya, otaknya udah agak kuat kali gitu ya. Udah siap lah. Makanya sunnah laki-laki nikah umur 25 ya. Karena di usia itu otak sudah siap lah gitu ya. Nah nanti matangnya umur 40 tahun. Nah itu matang disebutnya. Nah udah ya. Sebijak-bijaknya orang ketika umur 40 tahun. Makanya Nabi nikah umur 25, jadi Nabi umur 25, tapi jadi Rasul, jadi pemimpin itu diangkatnya ketika umur 40 tahun. Karena lagi matang-matangnya itu ya. Akal manusia itu. Makanya ada peribahasa ya, orang ini jadi barometer. Jadi ukuran. Orang kalau umur 40 tahun enggak sukses, maka kayaknya gitu ya, kayaknya sampai mati nauzubillah bakal begitu hidupnya. Hati-hati kalian ya. Maka hidup harus punya target gitu kan, planning, rencana secara syariat ya. Jadi supaya kita tidak lalai. Jangan sampai umur 40 tahun misalnya ya nikah 25, umur 40 tahun sudah punya anak 4 misalnya ya, udah punya anak 4, tapi kerjaan belum jelas, ibadah masih belang bentong. Itu ngeri gitu kalau ada kehidupan model kayak begitu, ngeri.
itu bisa-bisa sampai mati kacau kehidupannya. Hati-hati ya. Usahain sama kamu di umur 40 tahun itu kamu sudah matang segala-galanya. Usaha udah normal, ibadah udah istiqomah. Nah, itu insya Allah. Kalau di umur 40 tahun kamu begitu, sampai mati kamu begitu, insya Allah. Ini syariat ya, syariat barometer. Hati-hati. Ya sampai umur 40 tahun kelakuan masih kayak bocah. Udah. Eta nepi ka paeh moal hidang-hidang jelema kitu mah. Bahaya. Karena ada ukurannya ini ya. Ada ukuran kematangan seseorang dari segi akal. Bahkan kalau orang 40 tahun belum nikah sudah bisa dipastikan seumur hidup gak bakal nikah. Udah kelewat soalnya masanya kan ya. Udah gak bakalan mau udah. Karena fase manusia itu ada 3 ya. 1 remaja, kemudian dewasa, kemudian yang ketiga tua. Atau kalau ditambah 1 lagi anak-anak mungkin ya 4. Siapa remaja yang punya tenaga luar biasa, remaja ya, berarti di bawah 40-an dah gitu ya. Di bawah ya 40-an. Yang punya tenaga luar biasa tapi akalnya masih belum matang, itu remaja. Semangatnya gede tapi pertimbangannya kurang, itu remaja. Pemuda begitu ya biasanya ya. Wah kalau diajak demo, wah luar biasa, ayo gitu, ayo siap demo gitu. Cuman kurang pertimbangan gitu, kurang bijak, itu remaja. Nah nanti umur 40 tahun, nah ini udah pas, tenaganya keren, otaknya juga bijak, udah matang, pertimbangannya udah bagus. Nah itu umur, makanya 40 tahun seseorang bisa diangkat menjadi pemimpin. Terakhir ada orang tua. Kalau orang tua mah pertimbangannya matang, tapi tenaga udah kagak ada gitu ya. Pengen mah pengen tapi udah nggak ada tenaga gitu. Beda sama pemuda. Pemuda mah tenaganya ada tapi pertimbangannya kurang gitu. Maka yang paling pas itu umur 40. Semuanya ada itu mah. Tenaganya lagi oke-okenya, kemudian pertimbangannya lagi matang-matangnya. Maka jangan disia-siakan usia itu. Siapkan oleh kamu dari saat ini supaya di umur 40 itu nggak sia-sia lah gitu ya. Kamu benar-benar dalam puncak karir kesuksesan lah gitu ya. Wa awal kamali al-qulub. Nah itu yang disebut akal ya. Coba bareng dulu. Apa yang disebut akal? Sir bangsa rohani. Apa fungsi akal? Mengetahui sesuatu yang sulit dan yang mudah. Di mana tempatnya akal? Hati. Di mana pancaran akal? Otak ya, kepala otak. Kapan Allah memberikan kepada kita akal? Ketika kita ada di kandungan ibu ya, umur 4 bulan ya, ketika ruh ditiup ya. Kapan sempurnanya akal? Balik ya, sempurnanya. Nah itu yang disebut akal ya. Sebagaimana telah disebutkan dalam hukum adat bahwa ada sebutan adat yang bukan adat. Begitu pula halnya dengan hukum akal, dengan akal gitu ya. Ada sebutan akal yang tidak termasuk akal. Tidak bisa dijadikan hukum akal karena beda pengertiannya. Kayak apa?
Akal yang berarti pikiran. Jadi akalnya yang dimaksud adalah pikiran, bukan akal yang dijelasin tadi, bukan gitu ya. Contoh, kayak orang ngomong gini, gunakan akalmu, jangan seperti yang gak punya akal. Nah itu berarti akal pikiran maksudnya ya. Dua, akal berarti adat. Akal saya tidak ngerti kok yang dibakar gak angus. Nah itu akal berarti adat gitu ya, istilahnya. Tiga, akal berarti ikhtiar. Saya udah kehabisan akal untuk memiliki benda itu. Nah itu berarti ikhtiar akalnya. Empat, akal berarti pintar. Anak itu akalnya boleh juga seusia itu sudah mampu membuat mobil-mobilan. Nah berarti pintar gitu ya. Akal berarti pintar. Lima, akal berarti dewasa. Anak kecil itu belum punya akal. Nah ini tadi ya yang disebut kenapa anak-anak itu ya karena akalnya belum sempurna gitu. Jadi belum dewasa. Nah itu sebutannya aja ya. Terus pembagian akal. Akal terbagi dua. Satu disebut akal goriji. Apa? Akal yang punya daya kekuatan untuk mengerti adanya Allah. Akal manusia ini ya. Jadi akal kita itu disebutnya goriji. Apa itu goriji? Akal yang bisa menemukan keberadaan Tuhan. Akal goriji. Kedua tobi, akal yang punya daya kemampuan untuk menghasilkan tujuan, tapi tidak mampu untuk mengerti adanya Tuhan. Ini akalnya binatang. Ayam punya akal enggak? Punya. Cuman akalnya cuma bisa dipakai untuk mendapatkan apa yang dituju. Kalau ayam lapar, ayam bisa mikir gimana caranya kenyang, bisa dapat makan akal ayam tuh. Tapi ayam nggak bisa menemukan adanya Tuhan. Itu ya. Itu bedanya akal goriji dengan akal tobi'i. Itu ya. Bila mana yang punya akal goriji tidak dipergunakan akalnya untuk mikir sampai iman ke Allah, maka jatuh martabatnya, posisinya jatuh di hadapan Allah, bahkan lebih rendah daripada hewan yang hanya punya akal tobi'i. Kalau manusia kan akalnya goriji ya, bisa menemukan Allah, tiba-tiba akalnya nggak dipakai gitu, nggak dipakai untuk menemukan Tuhan, maka nanti derajatnya lebih hina dibandingkan binatang. Alhamdulillah ya. Nah, ini dijelaskan dalam Al-A'raf. Barang. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad zarokna, sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam. Walaqad zarokna li jahannam. Isi jahanam itu kasiro minal jinni wal insi, kebanyakannya mah dari kelompok jin dan manusia. Jadi isi neraka itu nanti kebanyakannya mah jin dan manusia. Isi neraka ada berapa? Yang nanti bakal dibakar oleh api neraka ada berapa macam? Satu, jin. Ya, kalau jin kan sama kita sama ya, sama-sama kena hitam, kena takrib ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi ketaklif, jin sama kayak kita ya.
Makanya jin mah ada jin kafir, ada jin Islam. Jin mah ada ya, kayak kita sama. Sholat, puasa Ramadan sama, ini jin lagi puasa ini ya, yang jin Islam ya. Kalau jin kafir ya sama, ke gereja gitu ya, ke wihara sama dia juga ya. Ngaji sama, ada kiainya jin juga. Cuman bedanya satu, jin sama manusia nih bedanya. Secara penampilan, sejelek-jeleknya manusia, secantik-cantiknya jin. Nah ini secara penampilan. Jadi nggak ada ceritanya jin yang ganteng, nggak ada. Siapa manusia paling jelek? Kalau kamu pindah ke alam jin, kamu jadi paling ganteng ya. Bedanya itu. Kedua, cara duduk. Kalau kita ngejajar, duduknya begini. Kalau jin mah ke atas. Jadi jaki, terus bintang, terus di atasnya raka, kayak main itu, panjat pinang. Dia kalau lagi ngaji begini, dia mah ke atas. Ini jangan kira ya, ada jin ikut ngaji, ada gitu ya. Kalau di Huda mah guru kita Cah Jenung. Nah, kalau Cah Jenung dikasih kelebihan bisa ngelihat jin ya. Itu Cah Jenung. Kadang kalau lagi ngaji begini suka ngomong gitu. Eta anu di tukang ulah heureuy wae gitu. Padahal mah santrinya pada diem. Nah itu berarti yang di belakang jin lagi pada bercanda kali ngajinya gitu. Cah Haji mah tahu gitu. Ini ada ikut ngaji dia kalau lagi begini ngaji. Kadang sholat sama kita ikut. Makanya kamu ya kalau sholat malam ya, misalnya kamu sholat malam sendirian di masjid jam 3 jam 2, kayak ada yang ikut. Nah itu dia, itu jin gitu ya, jin Islam ikut sholat sama kamu. Nggak usah takut, karena nggak apa-apa, nggak jahat. Kalau jin Islam nggak jahat. Bahkan kalau jin Islam kadang ini apa, ngejaga kita, menjaga pesantren gitu. Nggak usah takut ya. Jadi bedanya duduknya begitu ya, dia ke atas. Makanya dia kalau bikin pesantren harus tinggi kayaknya ya. Kalau kita segini cukup ya. Kalau dia mentok ini ya. Cuman kan dia makhluk halus ya, nggak kena ginian dia mah. Ya tembus aja dia mah, tembus. Terus makanan, beda jin makanannya. Saripati kalau jin tuh makanannya. Saripati kayak tulang saripatinya, kayak ayam, daging ayam saripatinya. Kalau kamu lagi makan, lagi ngeliwat malam-malam misalnya gitu ya, terus di luar gitu, kalau kamu makan gak ada rasa, berarti itu ada jin ikut di situ makan. Dia mah cuma nyedot saripatinya doang, nasi saripatinya. Jadi nanti pas dimakan sama kamu gak ada rasa. Kamu tahu nggak yang suka naon itu ya, apa kalau orang-orang tua tuh ya, kalau mau hajatan mau apa tuh di kamar khusus suka bikin kopi pahit bekakak gitu tuh ya, sesajen atau apa disebutnya, nyuguh ya, nyuguh. Atau biasanya ada yang setiap malam Jumat ada, atau kalau mau hajatan ada. Jadi biasanya di Keranggan, orang Keranggan ada yang begitu. Misalnya ibu kamu udah meninggal, ibu kamu ya, ibu bapak udah meninggal. Ini ada yang tiap malam Jumat, ada yang pas mau hajatan aja. Misalnya mau hajatan, ibu dan bapak kamu udah meninggal. Nah biasanya nyuguh, bikin sesajen. Bapak kesukaannya apa dulu? Oh bapak sukanya energen. Energen apa? Rasa coklat. Bikin kita energen rasa coklat. Pokoknya hobi-hobinya dibikinin. Terus sukanya apa lagi? Tempe orek, bikin tempe orek. Terus apa lagi? Opor ayam. Apa aja pokoknya ya. Apa aja. Itu kalau yang tahu kesukaan. Kalau yang nggak tahu kesukaan, jadi random kan. Makanya ada kopi pahit, ada teh. Itu yang
suka ada ya kalau tahlil begitu kita ya. Kalau tahlilan ya suka ada, iya ada hidangan begitu ya. Kopi pahit, susu, teh manis, kopi manis. Itu berarti tanda dia nggak tahu hobi karuhunnya. Makanya random, ngacak. Jadi semuanya disediakan. Kalau bisa mah Fanta, Coca-Cola, teh istri, itu harusnya begitu ya. Karena takutnya kalau cuma kopi pahit, kopi manis, teh, ternyata ini karuhunnya udah tahun 2000 kan gitu ya, udah nggak doyan begituan, doyannya Coca-Cola kan gitu ya. Bahaya juga itu ya. Nah tapi kalau yang tahu langsung tahu hobi, nah itu biasanya ditaruh di pangkeng. Taruh di pangkeng biasanya. Taruh di pangkeng, biasalah dia ngomong gitu ya. Nanti si sesepuhnya ngomong, Abi juga nggak tahu itu ngomongnya apalah gitu ya. Pokoknya diserahin lah gitu ya. Ini makanan kesukaanmu Abah kan gitu ya. Silahkan diterima. Tolong jangan ganggu anak-anakmu, keturunanmu, segala macam dah gitu ya. Udah aja tuh dibiarin. Biasanya kalau dari maghrib sampai isya. Nanti beres isya diambil. Itu kalau udah diambil boleh dimakan sama kita, boleh. Nanti sama anak-anak dimakan, yang masih hidup, anak hidup dimakan. Cuman rasanya beda. Ini Abi dapat cerita dari orang tuanya begitu ya. Jadi Abi punya teman orang tuanya masih begitu tuh, masih nyuguh. Itu kalau kita makan, kalau kata orang Betawi rasanya anyep. Tahu nggak anyep? Bahasa Sundanya apa? Hambar gitunya, hambar. Rasana, karena rasanya udah disedot sama jin tadi gitu. Sama jin udah disedot. Nah itu dia bedanya itu ya, makanannya beda. Jadi makanya kalau lagi ngeliwat malam-malam di luar jangan suka sompral ya. Kadang ada ya santri sompral gitu kan, apalagi kalau di gunung ya. Yang di wetan, yang di kidul makan bareng kan gitu ya. Jangan sompral begitu. Itu kalau beneran jin ikut makan, makanan kamu anyep nanti nggak enak ya. Nggak enak, nggak ada rasa nantinya. Jangan ya. Makan aja udah. Jangan ngajak dia ya. Terus apalagi perbedaannya? Jin itu budek, torek jin mah. Jadi kita ngomong tuh nggak ngedengar, sebetulnya nggak ngedengar. Ya tapi kadang ya ada juga kali yang ngedengar gitu. Tapi mayoritas mereka tuli gitu ya. Mereka tuh lamun orang kalau kita ledek juga nggak ngedengar dia begitu ya. Dasar jin jelek-jelek lu gitu kan gitu ya. Sejelek-jeleknya gua, seganteng-gantengnya lu gitu ya. Nggak dengar ya. Ya tapi ada juga sih yang ngedenger ya. Artinya jangan sompral, jangan. Tetap kita saling menghargai. Jadi sama jin itu ketaklid kayak kita. Sholat, ngaji sama. Bahkan ada pesantren jin ya. Bahkan Kangjeng Nabi pernah ngikat jin ya. Ada jin yang sama Nabi diikat. Ya jangankan Nabi lah, kayak guru kita Wajengan ketika pertama ngebangun Miftahul Huda. Miftahul Huda itu kan hutan dulunya. Hutan geleg-gedegan kalau kata orang Tasik mah. Hutan leuweung. Karena hutan maka jinnya kan banyak. Nah itu Wajengan mindahin jin. Kan kita juga harus hati-hati ya. Kalau mau bikin apa-apa, takutnya itu tempat jin. Salah satunya dipikir. Kenapa kita nggak boleh kencing sembarangan? Satu, nggak boleh kencing di susukan, di solokan. Jangan ya, kencing di solokan begitu jangan. Kedua, nggak boleh kencing di lubang-lubang tanah. Nggak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan lubang-lubang tanah atau air itu adalah rumah jin, takutnya ya. Kamu iseng-iseng lelaki ada lubang dikencingin sama kamu, nggak tahu itu rumahnya jin marah keluar. Siapa ini, gue lagi tidur basah kuyup begini, bau pesing lagi kan. Begitu keluar melihat pentongan bedug kamu kan gitu ya, jin marah disintrek. Lu bengkak saya. Ini hati-hati, nggak boleh.
takutnya itu tempat jin. Jadi kalau mau ngebangun makanya ada selamatan ya, selamatan sebelum ngebangun kan gitu ya, ngedoa. Bikin rumah, bikin apa aja. Karena khawatir kita nebang pohon itu tempat jin, khawatir. Nah, wajangan sama ketika mau ngebangun huda itu jin itu katanya macam-macam. Karena wajangan mah ya bisa ngelihat dan interaksi lah gitu ya, karena luar biasa guru kita ya. Jadi itu jin katanya macam-macam. Ada yang pengen dipindahinnya digemblok, ada yang digeblokin sama wajangan deh. Ya habis kita harus ngalah sama jin ya, daripada dia kagak mau pindah, ngalah. Saya mau pindah asal saya digendong, digemblok sama wajangan, digemblokin satu-satu, dipindahin ke tempat yang rada jauh gitu, pindahin. Macam-macam katanya kelakuan si jin ini. Karena kalau nggak begitu kan, ya termasuk di tempat kita ini ya, mungkin awalnya Abi juga ada yang salah gitu ya. Dan ternyata kan di sini kalau kata tetangga masyarakat kita kan ini juga sama kan ya. Nah ini salah satunya yang di pojok ini. Ini ininya keraton nih, keraton jin nih di sini di pojoknya pas galian tuh ya. Pas pojok ini pas galian itu istananya itu katanya di situ. Termasuk Kang Arif itu ya yang itu Riyado, jemaah Riyado itu ya yang suka kesini sama Bang Nurdin. Kang Arif itu kan salah satu orang yang paham tentang pergaiban. Kang Arif itu kan pernah koma, kalau nggak salah 2 bulan di ICU, kalau nggak salah itu koma. Ternyata orang koma itu faktornya banyak, seperti Kang Arif. Jadi Kang Arif itu dulu kan, Kang Arif itu salah satunya kalau yang hajat bagian ini Kang Arif itu ini apa, pawang hujan ya. Kang Arif itu kan ya salah satunya kalau ada yang hajatan nih di sini ngundang Kang Arif supaya nggak hujan. Di kita juga sama ya, kalau mau hajatan Abi kadang ke Kang Arif minta didoain biar nggak hujan. Nah dulu di sini nih pernah ada yang mau hajatan, mintalah yang mau hajatan itu supaya nggak hujan ke Kang Arif, kan udah biasa. Begitu mau dikerjain ritualnya, doanya, Kang Arif diingetin sama istrinya, Pak jangan dikerjain. Istrinya udah punya firasat, istrinya udah ada penglihatan beda. Soalnya ini akan bertentangan dengan ya mungkin dengan jin yang berat kali gitu ya. Tapi Kang Arif kan gak enak, orang udah biasa ditolak gak enak, akhirnya dipaksain. Di sini nih ngerjainnya nih di pojok sini katanya. Ya baca doanya di sini. Nah, yang Kang Arif rasa saat itu ditarik, diseret Kang Arif dari sini nih. Badannya ditarik, diseret ya sama jin itu ya. Diseret ke suatu tempat, kemudian diikat di satu pohon yang gede. Diikat di rantai Kang Arif katanya. Ya bukan badan yang ini ya, bukan jasmani ya, tapi sukmanya disebutnya, ruhaninya. Diikat. Nah setelah kejadian itu Kang Arif udah gak sadar. Akhirnya kata keluarga disebutnya koma. Maka di ICU di rumah sakit, gak main-main, hampir 2 bulan kalau gak salah di ICU-nya itu. Udah gak gerak, gak apa udah. Nah sampai kata Kang Arif suatu hari, suatu saat dalam koma ada kakek-kakek yang datang. Kang Arifnya kan tadi lagi dirantai tuh di pohonan, ada kakek-kakek datang. Kata kakek-kakek begini, kamu pulang, belum waktunya, gitu. Jadi mungkin belum waktunya mati, kamu mah udah balik lagi ke dunia kali gitu ya. Ya mungkin itu kakek-kakek karuhunnya Kang Arif kali ya, yang nolong sama dia. Akhirnya rantainya dibuka, Kang Arif suruh pulang. Begitu pulang sadar langsung di ruang ICU itu langsung sadar. Emang kagak sakit, emang bukan koma sakit, bukan. Emang itu komanya faktor makhluk gaib. Sadar. Cuman begitu sadar tangannya jadi lemes. Sampai sekarang kayaknya masih lemes ya tangannya ini, yang kanan kalau nggak salah. Ya mungkin terlalu lama dirantai kali gitu ya. Jadi ada faktor itu. Nah ini maksudnya hal-hal kayak begitu memang ada gitu ya, memang ada. Maka sekali lagi ya, kita jangan suka sompral. Jadi iyalah
saling menghormati aja gitu ya, saling menghormati. Karena kalau mereka marah juga dampaknya lumayan gitu ya, dampaknya lumayan. Ada buktinya lah gitu ya. Ya, perbedaan jin sama kita sama-sama, padahal sama-sama ketakrib, tapi kehidupannya berbeda gitu ya. Jadi isi neraka itu satu manusia, kemudian jin. Jin juga nanti ada yang ke neraka ya, yang kafir ya. Manusia kafir ke neraka, dosa. Jin. Yang ketiga, batu-batu yang dipakai sesembahan. Nah, itu juga sama, bakal dimasukin ke neraka. Sekarang orang Kristen nyembahnya nyembah apa? Salib itu ya. Kalau di gereja kan patungnya gede-gede. Kalau orang Buddha nyembahnya apa? Patung, dewa-dewa ya. Dewa-dewa patung. Zaman jahiliyah, zaman Nabi di Mekah sama ya, berhala ya. Berhala juga patung juga kan ya. Nabi Ibrahim sama bapaknya itu kan membuat patung berhala juga kan ya. Nah, batu-batu itu yang nanti akan dimasukkan ke neraka itu. Jadi 3 berarti ya. Tapi kebanyakannya jin sama manusia yang masuk neraka itu ya. Kalau batu-batu sesembahan tadi mah dikit nggak banyak. Kebanyakan mah jin sama manusia. Kenapa jin sama manusia banyak masuk neraka? Ini penyebabnya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati, tapi hatinya nggak dipakai untuk ibadah ke Allah. Hatinya nggak dipakai ingat kepada Allah. Nah, hati-hati ini ya. Allah udah ngasih perangkat hati luar biasa buat kita. Tapi kenapa hati kita nggak digunakan untuk mengingat Allah? Nih calon-calon neraka tandanya begitu. Alhamdulillah ya. Hati-hati ya. Jangan hati kita tadi dipakai mikirin dunia gitu ya. Pikirin yang nggak bener. Alhamdulillah. Pakai hati kita buat zikir, ingat sama Allah ya. Ngeri. Akibatnya fatal soalnya dia. Kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya mata tapi nggak dipakai ngelihat kepada kebesaran Allah. Ini kan mata ini kan perangkat untuk menganalisis. Allah ngasih mata buat kita nih untuk menganalisa. Lihat diri kita, ngaca, lihat diri kita. Udah dilihat, renungi. Kemarin kata Abi, Allah ngasih hidung luar biasa, ngasih telinga, terus direnungi. Atau kalau kita makan pisang, lihat pisang. Jangan cuma dimakan itu pisang, renungi. Ya Allah, kuningnya pas, manisnya pas. Ya Allah, Maha kuasa Engkau. Gak ada ya Allah bikin pisang gagal, gak ada ya. Tapi kalau kamu bikin bolu ada gagalnya ya. Jangankan bikin bolu, kamu ngegoreng bala-bala aja kamu ada gagalnya kadang ya. Kadang pangset, kadang kurang uyah. Takarannya udah bagus, gosong, ada aja ya. Kadang kagak gosong, kurang matang. Kita mah begitu gagal. Coba Allah, pernah kamu makan pisang, pas dimakan, ini kayaknya manisnya kurang nih gitu ya. Atau kulitnya ya, ini kok bungkusan kulit ini nggak ada ya, pas sempurna ya. Itu yang harus jadi bahan renungan buat kita ya. Kalau cuma makan-makan doang mah ya, kita makan pisang, makan doang kagak direnungi. Apa bedanya kita sama monyet ya? Monyet kalau makan pisang direnungi nggak? Nggak ditapakuri, monyet makan aja ya. Coba bayangin, malu gitu ya. Kalau lagi makan pisang kagak direnungi, buru-buru ingat, ya Allah, gue sama kayak monyet kan gitu ya. Jangan, kita mah dikasih akal luar biasa sama renungi. Kalau makan daging ayam, main makan doang tanpa direnungi, apa bedanya sama kucing?
Jangan kita merenungi, ya Allah, daging ya. Dari apa itu dibuatnya daging ayam kan gitu. Renungi sehingga menjadi jalan meningkatkan iman kita ke Allah. Malam-malam kamu naik ke lantai 3 tanggal 15 Hijriah, ada bulan yang sangat gede, bulan purnama kan. Jangan cuman terang banget ya. Bocah kecil dia bisa ngomong begitu mah ya. Jangan, pandang, renungi Allah. Kalau kayak PLN ya, itu terang begitu berapa watt itu bulan ya. Kalau kayak PLN kan itu ya, daya listriknya itu berapa watt. Tapi ya Allah, kan Allah mah nggak pakai PLN kan gitu ya. Apalagi kalau lagi galau, nggak boleh juga sih ya. Kalau lagi galau naik ke lantai 3 ya, ngelihat bulan purnama bahaya juga ya. Bukan lagi galau, lagi kasmaran ya. Pengen ketemu pacar kagak bisa, mau WA nggak ada HP, akhirnya dia cuma bisa menatap bulan ya malam-malam kan ya. Wahai belahan hatiku yang ada di sana, kata dia kan begitu ya. Aku tahu saat ini kita berada di bawah bulan yang sama. Hanya saja engkau di sana, aku di sini. Nah itu kalau orang yang kasmaran di atas lantai 3 bahaya. Jadi bukan tafakur jadinya ya. Aduh, ngedadak jadi puitis gitu ya. Puitis kagak jelas ya. Renungi, ada bintang, renungi. Nah, bukan bintang ini, ini sama bintang ini juga renungi juga lah ya. Sama bintang yang di langit renungi. Matahari, semua renungi. Ke pantai, tafakur, ke gunung. Kayak kemarin kita naik gunung, tafakur. Jangan cuma mainin lege di gunung teh kan itu ya, mainin cacing misalnya. Jangan, pakai alat kita merenung dari penglihatan ya. Ya Allah, indahnya ciptaan Engkau, luar biasa. Supaya apa? Supaya kita nggak jadi calon neraka. Pakai perangkat mata yang Allah kasih buat kita gitu. Ya dipakai ngeliatin yang nggak mulu mata kita kan gitu ya. Aduh, pakai mata kita. Kemudian walahu azanul la yasmauna biha. Dia punya telinga tapi nggak dipakai mendengar peringatan-peringatan Allah gitu ya. Di ayat ini disebutin lisan apa kagak? Allah nyebutin lisan gak di ayat ini? Apa yang disebutin? Hati, mata, dan ini adalah isyarat bahwa perangkat alat untuk bertafakur, merenung tentang kekuasaan Allah itu 3, dengan hati, mata, dan telinga. Tapi awalnya begini, mata dulu pakai melihat kebesaran Allah, telinga pakai mendengar ayat-ayat Allah, baru masukin ke hati. Itu maksudnya ya, baru diolah sama hati. Atau bisa begini, hatinya ingetin dulu ke Tuhan, jembatan supaya kita ingat ke Tuhan, matanya dipakai ngelihat kebesaran Tuhan, kemudian telinganya pakai ngedenger ayat-ayat Tuhan. Atau juga bisa begitu ya. Allah nggak nyuruh pakai lisan. Ini mulut kita kunci, jangan dibalikin ya. Jadi orang ngomong mulu, udah calon neraka itu kayaknya udah kalau udah gitu ya. Hati-hati ya. Hidup jangan banyak ngomong. Tapi hidup itu 3 aja yang fungsinya harus diaktifkan.
telinga, mata, hati, udah lisan mah kunci. Karena seberat-beratnya fitnah adalah lisan. Walau tak bertulang tetapi waduh, kalau sudah menyakiti tubuh, menyakiti hati, kemana obat hendak dicari? Nah, itu jahatnya lisan itu begitu ya. Hati-hati ya, yang resep ngomong jangan ya. Habis sering nyontoin, ngingetin ya. Orang kalau udah banyak ngomong ilmunya ketaker. Pokoknya orang kalau banyak ngomong ilmunya ketaker, udah ketahuan segitu doang kemampuannya. Tapi kalau orang diem, wah, ngeri kalau menghadapi orang yang diem itu, waduh, dalam gitu. Karena orang yang diem itu penuh dengan analisa tingkat tinggi. Tapi kalau orang bacot, udah, bukan apa-apa itu mah udah, nggak ada ngeri-ngerinya ya. Kayak kali yang tenang dengan kali yang bergelombang, lebih dalam yang mana? Yang tenang. Jadi kalau ada kali tenang airnya gitu ya, itu jangan macam-macam kamu jajal loncat ke kali model kayak gitu, itu minimal dalamnya 10 meter 13 meter dalam. Tapi kalau kali gelombang-gelombang acetek gitu mah, kali cetek. Kayak kemarin kita di Gunung Pancar, kalinya tenang apa bergelombang? Gelombang, cetek, batunya kelihatan. Tapi yang di atasnya tenang ya. Yang di atasnya itu kan tenang gitu ya. Nah itu dalam, lebih dalam daripada yang di bawah. Orang dia sama. Kalau orang banyak ngomong, cetek. Tapi kalau yang diem, waduh, apa istilahnya? Diam-diam hitut. Diam-diam menghanyutkan, keren gitu ya. Diam-diam menghanyutkan ya. Yang kacau diam-diam kentut. Kentutnya pun diam. Kentutnya juga diam, gak ada suara. Tinggal bauna doang kemana-mana ya. Masih mending. Hitutnya diam tanpa suara masih mending. Yang kacau kentut berdahak. Itu lebih bahaya itu. Kentut berdahak gitu ya. Aduh, adanya ikut. Kentut berdahak itu adanya ikut ya. Pret, adanya ikut gitu ya. Si kuningnya ke bawah gitu ya. Nah itu namanya kentut berdahak gitu ya. Itu lebih parah dibanding diam-diam kentut gitu ya. Jadi yang keren mah diam-diam menghanyutkan. Gitu ya. Lagi musyawarah, waduh, dikit-dikit ngacung. Saya instruksi, saya nggak ada apa-apanya orang kayak begitu, nggak ada apa-apa. Lebih baik Anda dipinta untuk bicara daripada Anda diberhentikan ketika catat bintang kata-kata hari ini. Jadi lebih baik kita dipinta untuk bicara daripada kita diberhentikan ketika bicara. Kalau dipinta untuk bicara mah berarti kita asalnya diem. Silahkan bagian tausiah Pak Kiai, kan keren ya. Kita dipinta untuk bicara karena kita seorang kiai besar kan gitu. Dibanding kita dipinta berhenti bicara, berarti siapa ini orangnya? Tukang ngomong. Lu lagi, udah. Bosan gua dengan omongan lu, diam, berisik, kan begitu. Hina ya, diberhenti lagi bicara tuh hina. Yang mulia mah yang dipinta untuk bicara. Jadi hati-hati ya, jaga nih lisan. Jangan banyak ngomong jadi orang. Diam. Dengan diam kita banyak dapat ilmu, tapi dengan bicara ketahuan ilmu kita. Gitu. Walaupun kita udah tahu, nggak usah ngomong, biarin aja dia yang ngomong, diam aja. Padahal kita udah tahu ini nggak apa-apa, karena mungkin masih ada keterangan yang kita nggak tahu, dia tahu, kita dengerin supaya kita dapat ilmu baru, gitu. Apalagi perempuan, aduh ya. Kata Imam Ghazali gimana? Godaan manusia itu ada 3.
Satu apa? Aduh, kamu nggak ada ini, nggak di save kali ya, nggak di save kamu, nggak disimpan, disimpan ya, diingat-ingat. Karena ini buat pemandu hidup kita ya, pemandu hidup kita. Ucapan-ucapan ulama-ulama besar, ingat-ingat sama kita ya, diapalin buat pemandu. Kata Imam Ghazali, godaan manusia itu ada berapa? 3. 1, mata. 2, lisan. 3, perut. Fitnah terbesar manusia itu 3: mata, lisan, perut. Yang 3 beda-beda. Kalau mata, ini fitnah buat kaum laki-laki. Mata paling susah-susahnya lelaki ngejaga mata. Aduh, apalagi kalau menghadapi yang herang-herang. Dilihat dosa, kagak dilihat barang bagus. Akhirnya merem, melek. Gedeng, ntar merem, ntar melek ya. Habis mau merem barang bagus kan gitu ya. Aduh, nyiplak, udah susah itu kalau udah ada yang nyiplak gitu ya. Kayaknya perempuan, kasihanilah kami ya, berpakaianlah yang sopan ya. Aduh, jangan kau perlihatkan lengkuk tubuhmu gitu. Aduh, karena laki-laki paling gak kuat. Payudara, pantat, aduh tutup yang rapi, tutup. Ini kadang sengaja pakai bajunya diangkat kan gitu ya, biar pantat kita dia kelihatan ya. Padahal perempuan udah bagus bajunya tinggi, panjang, nutupin pantat udah bagus. Tapi pas jalan sengaja diangkat sama dia ya, disempilin di pinggang bajunya, biar kita pantatnya pas jalan kelihatan. Jangan ya. Lelaki nggak kuat ngeliat itu, nggak kuat. Atau pakai baju payudaranya yang parah lagi itu yang suka pakai tas itu ya. Aduh, perempuan itu ya, kalau pakai tas lempang itu kenapa sih talinya diketengahin gitu ya? Buat apa gitu ya? Apa untuk memperjelas? Kan nggak digituin dia udah jelas ya. Dasar ya. Kenapa ya perempuan kalau pakai tas lempang talinya dikesituin ya, diketengahin, hilang begitu, berada di antara 2 gunung kembar gitu, ngapain digitu-gituin ya? Jangan ya. Kasihan lelaki nggak kuat ya, nggak kuat. Terus yang punya wajah cantik, hati-hati ya, jangan terlalu diumbar, kasihan, nggak kuat lelaki kan itu ya. Karena lelaki lemahnya di mata. Perempuan mah enggak. Gak ada perempuan ngeliatin paha cowok, enggak, pantat cowok, enggak ada. Bahkan lelaki pakai kaos sangsang 2 juga, enggak ngaruh, cewek mah biasa aja. Coba lelaki perempuan pakai kaos sangsang, pakai tank top, wah lemes lelaki mah ya. Melihat kamu pakai tank top ya. Tapi kalau perempuan mah enggak ngaruh dia mah ya. Karena memang bukan di mata. Kedua, lisan, mulut. Nah, ini baru bagian fitnah perempuan, mulut. Satu-satunya perempuan yang nggak bisa nahan mulutnya nggak bisa nahan. Kalau laki mah gampang nahan mulut. Nggak ada lelaki cerewet, nggak ada. Istilah cerewet itu disematkan bagi kalian kaum Hawa kan. Sampai ada peribahasa, kunaon awe cerewet, bibirna 2 kan gitu ya. Bener gak perempuan bibirnya 2, bener gak? Emang lelaki bibirnya berapa? Lelaki sarua, lelaki ke 2. Ini bibir kita 2, atas sama bawah ya. Kenapa jadi begitu ya? Pantas perempuan mah cerewet, bibirnya 2. Emang lelaki bibirnya berapa? Kan sama-sama 2 ya, sama-sama 2. Cuman maksudnya perempuan mah bukan bibir 2 itu maksudnya
Bahkan ya dari bibir dua nih sama bibir bawah nih ada ayah bercandaan kieu. Kentut laki-laki balik lagi sama kentut yang tadi nyambung biarin ya, sama kentut yang tadi ya. Kentut laki-laki sama kentut perempuan suaranya kencengan mana? Laki katanya. Kenapa? Kentut laki-laki kenceng kenapa? Karena pantatnya lubang keluar kentut dekat sama mik. Makanya kenceng kayak Abi kalau nggak pakai mic ngomong pelan karena kenceng ini ada mic ya. Jadi lelaki sama kentutnya kenceng orang dekat mic kan itu ya. Gitu ya. Kalau perempuan nggak ada ya kentut yang kenceng begitu, perempuan nggak ada. Kenapa perempuan kentutnya pelan? Kenapa? Karena pantatnya dekat sama penyadap suara ya. Jadi disadap ya. Oh enggak, ada perempuan yang kentutnya kenceng, oh berarti penyadapnya rusak kalau gitu ya. Kalau perempuan kentutnya kenceng berarti sadap suaranya itu rusak gitu ya. Harus dibawa itu ke Bang Selo, dibenerin di Bang Selo ya, yang penyadapnya rusak. Itu ya, ada bercandaan model kayak gitu. Jadi selain diistilahkan bibir, berarti istilahnya penyadap suara. Berarti satu lagi ya perempuan ini. Fungsinya apa? Supaya kentutnya nggak kedengeran. Padahal mah kencang, tapi karena disadap jadi pelan. Gitu. Lagian jelek ya kalau perempuan kentutnya kencang jelek ya. Aduh ya. Lelaki mah gagah kentut kencang kan. Bret, wis gagah laki mah. Lelaki, kalau perempuan, jangan ya. Perempuan mah jangan ada suaranya kentutnya ya, jangan. Ada latihannya itu ya, ada latihannya supaya kentut itu nggak bersuara, itu ada latihannya itu ya. Ada latihannya itu. Sampai-sampai ya ada ulama besar yang bernama Hatim Al-Asom menghargai. Saking perempuan itu kentutnya harus pelan, Hatim itu sampai mentulikan telinganya, pura-pura budeg. Hatim ini ulama sufi, ulama besar tasawuf, tapi kerjanya dagang di pasar. Suatu hari ada seorang gadis belanja, perempuan gadis belanja, lagi nawar-nawar barang sama Hatim. Yang itu berapa, yang itu berapa. Kentut nggak kekemot, kentutnya jadi kencang, langsung kan merah wajahnya ya, langsung merah wajahnya, malu di depan ulama besar, perempuan entut malu merah. Tapi Hatim karena bijaksananya seorang ulama, akhirnya pura-pura nggak dengar. Begitu si perempuannya nanya, yang itu berapa harganya? Yang mana? Yang itu? Yang mana? Ya gitu. Jadi pura-pura tuli gitu ya. Yang mana? Gitu. Nah, melihat reaksi Hatim begitu, si perempuan tadi yang udah merah mukanya jadi aman, jadi tenang lagi. Alhamdulillah. Oh, ternyata Hatim budek katanya gitu. Makanya mulai detik itu Hatim dikasih gelar Al-Asom. Asom itu kan tuli ya. Hatim Al-Asom. Sampai begitu ya ulama kita. Saking apa? Ya saking perempuan gak boleh kenceng-kenceng kentutnya gitu ya. Jangan sampai nanti ada Hatim berikutnya ya, ngebelain kamu, kita jadi pura-pura budak seumur hidup ya. Kasihan lah, jangan ya. Dilatih ya. Ada itu, ada apa namanya? Kalau nyanyi bareng-bareng disebutnya apa? Panduan suara ya. Ada latihannya, panduan kentut ada itu ya. Bagaimana kentut itu supaya nggak bersuara gitu ya. Dari mana Raka ini sampai ke kentut, dari mana kita? Ngaji dari mana ini sampai ke kentut-kentut tadi dari mana? Abi beloknya dari mana Raka? Sampai ke kentut-kentut tadi. Dari perangkat. Oh, tadi satu lagi ya. Mata ini untuk laki-laki fitnah. Kemudian kalau mulut ini untuk perempuan. Perempuan gak bisa jaga mulut, paling susah ya.
Tapi walaupun begini kamu tetap ya harus mampu menjaga ya. Walaupun kamu perempuan jangan banyak ngomong ya. Tapi lelaki nanti kamu kalau dapat istri ya ini udah kodrat perempuan tuh begitu ya. Jadi kalau istrimu banyak ngomong ya sudah gitu. Terima saja. Memang kodratnya begitu gitu ya. Kodratnya. Suaminya baru juga gini, baru gitu doang suaminya itu baru, istrinya, bapak sih, ini main gitu, begitu, istri itu begitu. Kamu harus paham ya, harus paham. Gak apa-apa, emang udah begitu. Jadi suaminya satu ucap, dia 100 mungkin itu 100. Nanti kita ngomong lagi, dia enggak gitu ya. Makanya Abi nih kalau sama Umi diam aja udah diam gitu ya. Karena memang ingin didengarkan saja. Diam asli Abi, kalau Umi ngomong diam aja dia dengerin. Emang pengen gitu doang. Kamu nanti suami ya, kalau istrimu lagi begitu dengerin aja. Nah kalau udah lama Umi ngomong, jangan diam aja tuh Bi, jawab. Nah Abi pakai yang tadi, lebih baik diminta bicara daripada diberhentikan ketika bicara. Makanya kalau Umi udah ngomong baru ya Mi. Nah kalau begitu baru Umi diam, baru didengerin. Tapi kalau dia lagi ngomong kita jegal, nggak bisa. Jadi dengerin dulu aja, karena pegel ngomong pegel kan ya. Nanti capek. Ini kamu ya laki-laki, jangan ngaget nanti kalau punya istri begitu. Emang udah kodratnya. Tapi kamu para istri ya agak dikurangin gitu ya. Karena kadang suami juga stres ngedengerin omongan istri itu gitu. Kalau nggak lagi sabar-sabar banget lah gitu ya. Jadi saling menjaga lah gitu ya, saling menjaga. Tapi tolong ya, jangan sampai ada lelaki yang cerewet, nggak pantas banget ya. Lelaki banyak ngomong, jelek banget. Nantinya kamu jadi kayak sedot kalau begitu kan ya. Kamu nih cowok apa cewek sih kan itu doyan banget ngomong kan gitu ya. Jangan ya. Laki harus diam. Ketiga, perut. Kata Imam Ghazali, fitnah manusia itu yang ketiga, perut. Kalau perut buat siapa? Sama kalau perut mah ya. Lelaki nggak bisa nahan godaan perut mah ya. Perempuan juga sama. Itu ya. Ini godaan kita yang sama-sama harus kita taklukkan gitu ya. Aduh, kalau udah bicara perut ya Allah ya. Banyak orang yang kegoda, mau cewek mau cowok. Emang yang doyan seblak siapa? Bukan cewek doang ya. Abi doyan seblak. Nah itu artinya makanan urusan perut mah kita sama ya. Emang yang doyan bakso siapa? Bukan cewek aja ya. Nggak ada ya makanan khas laki-laki, nggak ada. Makanan khas perempuan nggak ada. Ini baterainya ganti nih. Satu lagi mana satu lagi? Nggak ada makanan khas mah nggak ada ya. Tapi kalau kayak tadi mah ada khasnya ya. Cewek khasnya banyak ngomong kan itu ya. Lelaki khasnya jelalatan. Nah itu benar ya khas. Tapi kalau makanan nggak ada ya. Makanan khas lelaki nggak ada ya. Karena sama makanan mah ya. Lelaki cowok sama. Cewek doyan duren, lelaki juga doyan duren sama. Cewek doyan ngerujak, lelaki beki metis sama aja ya. Nggak ada bedanya. Nah itu mah harus saling nguatin aja lah gitu ya. Dan ini fitnah ya. Lelaki yang nggak bisa menjaga mata ini kan jendelanya hati. Awas. Jendela hati itu mata. Makanya ada peribahasa dari sawah turun ke kali. Pertamanya apa sebelumnya? Dari mana datangnya lintah gitu ya. Awal itu ya. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke kan gitu ya. Jadi jendela hati ini mata. Kalau kamu nggak ngelihat di pasar, di mall, kamu lagi jalan, kamu nggak ngelihat baju baru, pengen nggak beli baju, pengen nggak?
Kenapa orang-orang suka kesetanan belanja? Kan ada orang yang kesetanan belanja ya. Tahu nggak dari rumahnya MOU sama suaminya, tahu nggak kamu? Seorang istri itu, "Pah, ke mall yuk atau ke pasar yuk." "Mau ngapain mah?" "Ini mama mau ganti batu jam. Batu jam mama mati udah 2 hari." "Oh iya, ganti batu jam doang mah." "Iya, oke." MOU-nya itu di atas materai, tanda tangan, mau ganti batu jam. Sebelum nyampe ke toko jam, baru di luar pasar ngelihat ini, "Bagus ya Pak," beli. Maju lagi ke dalam, "Oh ini kipas angin yang terbaru ya Pak," beli. Sampai tukang batu jam udah 2 jingjingan belanjaannya, padahal dari rumah nggak ada, mau beli itu nggak ada. Gara-gara apa? Mata. Orang suka gara-gara mata, maka jaga mata. Jangan jelalatan apa aja dilihat, nanti jadi pengen gitu. Gak mungkin lah laki-laki tiba-tiba merkosa perempuan, gak mungkin. Enggak ada lelaki yang kesambat kesurupan model gitu, gak ada. Tiba-tiba cewek ditangkap perkosa, gak ada. Enggak, lelaki gak ada yang begitu, gak ada. Kenapa ada laki-laki yang merkosa? Jawabannya hanya satu, karena kamu perempuan sengaja diperlihatkan gunung kembar kamu, make tas, talinya diketengahin kan itu ya. Baju yang menutupi pantatmu diangkat-angkat, digutak-gitak. Ya wajar kalau kamu nanti diperkosa sama laki-laki. Kamu sendiri kok yang ngundang untuk kami memperkosa kalian kan itu ya. Coba tutupin kayak begituannya. Karena kamu sudah tahu kelemahan kami itu ada di mata. Coba tutupin. Wajah jangan di make up sampai cantik kayak begitu, nggak usah lah. Jangan bikin kami tertarik. Payudara jangan ditonjolin kayak begitu, kami bikin lemah kan begitu. Coba jaga sama kalian. Gak ada perempuan yang diperkosa kalau begitu mah nggak bakal. Ya kecuali lelakinya udah error kali begitu ya. Kalau lelaki normal nggak bakal. Gimana kita nggak memperkosa tuh, pakai celana kok di atas dengkul, ya. Naik motor, lemes lelaki kalau udah begitu ya. Jadi bukan salah teuing lelaki kan begitu ya. Lamun cek si kabayan mah ulah salahkeun kuring kerki domba mundur. Jangan salahin saya ya. Saya mah lagi kencing, itu domba malah mundur, masuk ya salah kambing itu mah ya, bukan salah si kabayan gitu. Bagi nanti kamu punya anak perawan, ini teh bukan ngomongin perempuan di luar pesantren, ini teh yang di pesantren masih berani begitu kita ya, apalagi yang di luar mah ya. Udah. Mata, jaga mata kita ya. Tapi kalau perut kita berdua harus saling bisa menjaga. Kurangin makan. Maka alhamdulillah dengan puasa kita dibikin sehat. Karena kita semua mau lelaki mau perempuan istirahat, kita nggak makan. Sehat jadi. Karena di situ kuncinya, di perut. Sumbernya semua ada di perut. Kalau kita bisa menjaga perut sehat, udah dijamin bakal sehat ya. Gitu ya. Pakai hati, mata, dan telinga. Mulut kunci. Jangan jadi orang banyak ngomong. Kalau pengen banyak dapat hikmah ilmu, yang harus dipakai perangkatnya hanya 3, hati, mata, sama telinga. Kayak ngaji, dengerin, tatap, masukin ke hati itu. Yang lagi ngaji ngobrol misalnya gitu. Jangan banyak ngomong intinya. Enggak lagi ngaji aja. Kamu lagi musyawarah, lagi ngeriung, gitu aja. Kalau pengen banyak dapat ilmu gitu. Karena di surat ini begitu ya. Orang yang nanti akan menjadi penghuni neraka jahanam, yang punya hati enggak dipakai, punya mata, punya telinga enggak dipakai. Derajat mereka mulai kakal an'am, kayak binatang, naudzubillah. Balhum adol, bahkan lebih jelek dibanding binatang,
Nauzubillah ya. Ulaika humul ghafilun, mereka itu disebutnya orang-orang goplah, orang yang lalai gitu. Orang goplah. Habis itu nanti kita lanjutkan pasal 9 takrif hukum akal. Allahu a'lam bishawab.